Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, yang saya hormati Bapak Ketua Badan Takmir Masjid Nurut Taqwa beserta seluruh jajaran pengurusnya, yang saya hormati Bapak Imam Masjid Nurut Taqwa bersama pegawai syaratnya, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, ibu-ibu majelis ta'lim, hadirin wal hadirat yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Awalul lisan, mari kita sama-sama dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah atas pemberian nikmat Allah kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat sehat wal afiat yang telah kita nikmati, nikmat keafiatan yang telah kita nikmati, dan nikmat iman wal Islam sehingga sampai hari ini kita semua masih dalam keadaan istiqamah di dalam menjaga ukhuwah Islamiyah dan silaturahmi di antara kita. Mudah-mudahan insyaallah pertemuan kita ini adalah pertemuan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu mengingat akan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalin silaturahmi, menjalin ukhuwah Islamiyah di antara kita. Dan insyaallah akan membuka cara berpikir kita dan membuka cara pandang kita bahwa sesungguhnya nikmat silaturahmi yang telah Allah berikan kepada kita adalah merupakan bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sama-sama aturkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan kekasih Allah, manusia yang merupakan manusia yang bukan manusia biasa. Dialah Sayyidul Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah yang selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan cinta Allah dan cintanya Rasulullah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama, saya mohon maaf agak terlambat karena saya harus melayani semua. Kewajiban seorang mubalik harus melayani umat. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, halal ini di negara-negara besar, terutama negara-negara Arab, itu tidak melaksanakan halal halal. Halal halal ini hanya ada di Indonesia, Malaysia, dan beberapa negara Asia. Itu juga di beberapa negara Asia itu kebetulan ada para mahasiswa Indonesia yang melaksanakan halal halal. Begitu pula di Kairo, ya, Yaman itu ada mahasiswa
Indonesia yang melaksanakan halal bil halal. Kata halal bil halal ini banyak artinya, umum. Tetapi sejarah halal bil halal ini muncul tahun 1946. Banyak versinya. Ya, banyak versinya. Ada yang tahun zamannya Majapahit sudah ada halal bil halal. Tapi bahasanya bahasa Jawa. Saya tidak bisa bahasa Jawa. Ya. Jadi tahun 1946 sejarahnya adalah ketika itu negara kita dalam keadaan gesekan politik. Ya, negara kita pada saat itu terjadi gesekan politik yang luar biasa di internal kita. Maka Soekarno saat itu sebagai presiden memanggil Kiai Haji Wahab Maskulma. Beliau adalah salah satu pendiri Nahdlatul Ulama pada saat itu. Dipanggil ke istana. Soekarno bertanya, meminta pendapat kepada Kiai. Soekarno meminta pendapat bagaimana negara dalam keadaan tidak baik pada hari ini. Bagaimana cara untuk supaya para politisi saat itu berkumpul. Dan kebetulan pada saat itu dalam bulan Syawal. Maka Kiai Haji Wahab ini menyampaikan kepada Soekarno bahwa laksanakanlah apa yang namanya halal bil halal. Maka tercetuslah yang pertama di Istana Merdeka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebelum 1946 antara Kiai Haji Buya Hamka. Buya Hamka karakternya seorang ulama yang keras terhadap perpolitikan Soekarno pada saat itu. Maka saat silaturahminya Buya Hamka di istana, maka saat itulah Buya Hamka berjabat tangan dengan Soekarno dengan mengucapkan halal bihalal. Sebelum tahun 1946. Ternyata halal bihalal ini juga di zaman Majapahit sudah ada yang namanya halal bil halal. Begitu juga di Jogja. Para budaya mengklaim pertama pelaksanaan halal bil halal ini di Jogja. Akan tetapi saya tidak masuk pada wilayah bermacam-macam versi, tetapi saya yakin dan percaya setiap hari kita saling berhalal bil halal. Jamaah kaum muslimin rahimahumullah. Maka kata halal bil halal, kalau kita umumkan atau kita kaji bersama tentang halal bil halal secara umum, halal artinya saling maaf memaafkan. Atau halal bihalal bisa diartikan sebuah untuk ketika kita mempunyai kesalahan pada seseorang, maka cairlah di situ. Ketika kita berjabat tangan, maka hilanglah apa yang namanya kebencian. Ini secara umum kata halal bihalal. Akan tetapi jamaah kaum muslimin rahimahullah, halal bihalal yang kita laksanakan ini ada kaitan eratnya dengan bulan Syawal. Halal bihalal ini erat sekali dengan bulan Syawal. Kenapa ada erat sekali dengan halal pada bulan Syawal? Karena di sana ada yang namanya silaturahmi. Mulai dari tanggal 1 Syawal sampai akhirnya bulan Syawal. Ini tidak putus-putusnya orang melaksanakan kegiatan halal bihalal. Apakah itu dari desa ke desa, dari kelurahan ke kelurahan, dan instansi satu ke instansi yang lain, bahkan istana pun melaksanakan kegiatan halal bihalal. Kenapa? Karena di sana ada sebuah makna yang mereka dapatkan. Di sana ada yang namanya silaturahmi. Di sana ada yang namanya saling bertatap muka, saling mengucapkan kalimat mohon maaf lahir batin, saling mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang indah. Sehingga ketika kita mempunyai kesalahan dengan orang lain, ketika kita ketemu di acara-acara seperti ini, maka ketika diucapkan permohonan maaf, maka
maka disitulah cair semua persoalan-persoalan kita. Bukan itu aja. Kita ini kan kemarin sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Puasa Ramadan telah mendidik kita. Puasa Ramadan itu adalah madrasah buat kita, sekolah buat kita. Puasa Ramadan telah mendoktrin kita menjadi hamba-hamba yang istiqamah. Istiqamah dalam arti berpegang teguh di jalan Allah. Istiqamah dalam arti melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Maka dengan keistiqamahan kita yang kita miliki bersama, mudah-mudahan silaturahmi yang kita harapkan bersama itu terjalin dengan damai, terjalin dengan baik, apa yang merupakan harapan daripada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita mau menjadi umat wahidah, menjadi umat yang satu, yang saling kuat menguatkan di antara kita? Kalau ada saudara kita sesama muslim yang saling hujat menghujat, yang saling fitnah memfitnah di antara kita, bagaimana kita? Kita sudah dididik oleh Ramadan, kemudian setelah Ramadan pergi meninggalkan kita, setelah satu Syawal, kemudian pertengahan Syawal kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kadang-kadang kita manusia lupa. Karena asyiknya dengan bangganya, dengan bahagianya ketika berada di bulan Syawal, di bulan Idul Fitri kemarin, kita lupa. Ya, kita lupa, kita euforia begitu luar biasa dengan menyambut bulan Syawal atau bulan hari raya Idul Fitri. Kita lupa masih ada anak-anak yatim piatu di lingkungan kita. Kita lupa ada fakir miskin. Kita bersenang-senang, berbahagia-bahagia, tetapi fakir miskin di saat Idul Fitri, mereka makan apa? Mereka bersalaman dengan siapa? Kepada siapa mereka akan mengadu? Terus kemudian kita orang yang dididik oleh Ramadan tidak peduli terhadap mereka. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita supaya ketika kita keluar dari Ramadan, kita tetap istiqamah. Dalam istiqamah itu ada juga menjadi hamba yang peduli sesama. Bukan hanya berpikir tentang kebahagiaan kita sendiri, tetapi bagaimana kita berpikir tentang kebahagiaan orang lain, saudara-saudara kita yang tidak mempunyai apa-apa, yang sewajarnya kita panggil mereka, kita panggil ke rumah dan merayakan hari raya bersama. Inilah contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah SAW pada saat mau sholat Idul Fitri, ya, Rasulullah ketika mau pergi ke masjid, mau melaksanakan sholat Idul Fitri, dia melihat anak yang kecil, anak kecil yang sedang menangis di pinggiran jalan. Rasulullah SAW melihat keadaan anak kecil dalam keadaan menangis, maka hati Rasulullah SAW begitu iba melihatnya, begitu sedih melihat keadaan anak kecil ini. Anak kecil ini didekati oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah SAW kepada anak kecil? Kenapa wahai anakku engkau menangis? Kata Rasulullah. Rasulullah bertanya, kenapa engkau menangis wahai anakku? Anak kecil ini katakan kepada Rasulullah. Anak kecil ini tidak kenal kepada Rasulullah. Kemudian anak kecil ini berkata kepada Rasulullah, wahai ayahanda. Dia katakan, anak kecil katakan kepada Rasulullah, wahai ayahanda, sesungguhnya aku menangis ini karena ibuku telah meninggal dunia dan kemudian ayahku telah menikah kembali. Kata Rasulullah, kenapa engkau menangis? Anak kecil ini katakan, wahai ayahanda, aku bukan karena sedih sesuatu, tapi aku sedih karena saat ini aku tidak mempunyai keluarga lagi. Harta dan kekayaan aku telah diambil oleh istri daripada ayahku, dan aku saat ini sendirian di sini. Maka Rasulullah katakan, wahai anakku, maka engkau
aku angkat engkau seorang anak, dan Hasan dan Husain itu adalah kakak adikmu, dan kemudian Siti Fatimah engkau anggap sebagai ibu, dan Ali bin Abi Thalib sebagai ayahmu. Maka anak ini kemudian berpeluk kepada Rasulullah SAW. Dia peluk Rasulullah, Rasulullah memeluk dia dan membawa dia ke rumahnya Rasulullah. Rasulullah bawa anak ini pergi ke rumahnya Rasulullah, ketemu dengan Fatimah, dengan cucunya Hasan wal Husain, dengan menantunya Ali bin Thalib. Anak ini diberikan pakaian yang baru, anak ini diberikan wangi-wangian seperti anak-anak yang lain. Pada saat anak kecil ini telah diberikan pakaian baru, sepatu baru, dimandikan oleh Siti Fatimah saat itu, kemudian apa yang terjadi? Sekeliling tetangga daripada tetangga Siti Fatimah melihat anak kecil ini, dan teman-teman sejamannya bertanya kepada anak kecil ini, wahai anak, wahai kawan, engkau tadi aku melihat di pinggiran jalan sedang menangis. Kenapa saat ini engkau berbahagia? Kenapa saat ini kami lihat engkau sudah memakai baju baru, sepatu baru, sedangkan tadi engkau menangis? Apa kata anak kecil ini kepada kawan-kawan? Bagaimana aku tidak bangga dan bahagia hari ini merayakan Idul Fitri? Aku telah diangkat oleh Rasulullah sebagai anak angkatnya. Aku juga bangga karena Hasan al-Husain sudah dianggap seperti saudaraku. Aku juga bangga karena aku juga sudah dianggap oleh Fatimah, oleh Ali bin Abi Thalib sebagai saudara mereka atau anak-anak. Inilah kaum muslimin pedulinya Rasulullah SAW. Ketika kita diajarkan di bulan Ramadan kemarin, kemudian kita istiqamah, dan kemudian kebiasaan-kebiasaan Ramadan kemarin kita bawa terus 6 bulan kemudian sampai bulan Ramadan akan datang, insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur dan hamba-hamba yang menggapai la'allakum tattaqun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka halal bil halal ini kita jaga budaya halal bil halal ini. Karena apa? Menyambung silaturahmi di antara kita, menyambung yang jauh untuk datang, yang kita tidak kenal di sini kita bisa kenal, ya, yang tidak biasa ketemu di masjid hari ini kita bisa ketemu. Ya mungkin satu minggu 2 kali dia sholat dan tidak kenal dan tidak pernah ketemu, di bulan Syawal atau di halal ini kita bisa saling bertemu dan saling mengucapkan minal aidin wal faris. Ini bagus sekali jemaah kaum. Oleh karena itu, dengan halal bil halal yang kita peringati setiap tahun di bulan Syawal ini, ada yang namanya yang sini dilakukan oleh saudara-saudara kita yang lain di utara sana paling banyak itu melaksanakan kegiatan yang namanya lebaran ketupat, kecuali 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Ya kalau ada lebaran ketupat, tidak ada lebaran ketupat. Yang ada adalah Idul Fitri. Itu adalah merupakan budaya. Ya, selama budaya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, silakan sah-sah saja. Akan tetapi yang sungguh sangat dikecewakan, sangat saya melihat dan saya lihat sendiri dalam kegiatan-kegiatan seperti itu, terjadi di sana kemaksiatan yang luar biasa. Apa yang terjadi di sana? Minuman keras terjadi pembunuhan, tekanan di sana, pertengkaran, perkelahian antara pemuda, joget-jogetan dengan yang bukan muslimnya. Ini yang dilarang oleh agama. Ya, ini yang ditakutkan oleh pemerintah. Ini yang ditakutkan oleh kita semua terjadi. Dan itu terjadi. Ya, ini orang tadi. Dan itu terjadi. Ya. Mendingan kita buat halal bihalal seperti ini, manfaatnya luar biasa. Ya, dibandingkan kita buat kegiatan-kegiatan seperti itu, katanya non alkohol, non miras, ya, non apa, diskotanya. Tapi terbukti apa yang terjadi? Ya, sampai kemarin terjadi apa? Joget-jogetan sampai tengah malam mengganggu orang lain. Ini bukan nilai Islam yang kita dapat. Yang kita dapat adalah nilai kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana
lisan kita telah kita basahi dengan puasa, yang telah kita basahi dengan zikir, yang telah kita basahi dengan munajat kepada Allah. Lupa. Tentu lupa. Wallahu a'lam. Tetapi bulan Syawal ini yang harus kita ambil hikmahnya di bulan Syawal, menjadi hamba yang selalu taat kepada Allah, peningkatan kepada Allah, peningkatan ketaatan kita kepada Allah. Jangan menurun. Habis Ramadan, habis lagi. Habis Ramadan, hilang qiraatul Quran. Habis Ramadan, hilang salat sunnah. Habis Ramadan, hilang salat 5 waktu. Habis Ramadan, hilang infak. Habis Ramadan, hilang zakat. Habis Ramadan, habis semua. Gimana ini? Katanya Ramadan bukan budaya orang Islam. Bukan, itu wajib puasa. Tapi kenapa ketika Ramadan pergi, semua habis amalan-amalan yang kita lakukan? Puasa sunnah yang seharusnya disunahkan oleh Rasulullah tidak dilaksanakan. Untuk Ramadan Ustaz tahun depan, ente jamin ente mau hidup tahun depan? Tidak bisa. Maka istiqamah kata Rasulullah, jaga amalan yang sudah kita lakukan. Di Ramadan kemarin kita suka 5 waktu sehari semalam di masjid, itu jaga. Jangan tinggal Pak Imam yang azan, Pak Imam yang qamah, Pak Imam jadi imam, Pak Imam jadi jamaah. Walhasil Pak Imam lain semua jadi imam. Bukan di sini, di sana. Ya memang. Jaga. Kata Rasulullah SAW, orang yang mampu menjaga keistiqamahan dalam peningkatan dengan Allah Subhanahu wa taala, orang ini adalah orang yang mendapatkan ketakwaan yang sesungguhnya. Tapi kalau hari ini dia sholat, besok tidak sholat, sholat tidak sholat, sholat tidak sholat, apalagi Jumat, nggak mau hadir lagi sholat Jumat. Tunggu Ustaz, nanti bulan tahun depan bulan puasa anak mau sholat 5 waktu. Apakah ini puasanya tahunan, amalan tahunan? Tidak ada amalan tahunan yang kita lakukan. Coba kita bermuhasabah, coba kita pikirkan ini. Ya, kita harus benar-benar tegar ila Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbiasakan ketika Ramadan pergi semua amalan-amalan kita. Ya. Kopiah yang terabili yang baru nanti habis Ramadan, lama-lama tahun depan baru Ramadan. Oh Allah. Cipu mungkin yang terabili di bulan Ramadan, tahun lemari nanti tahun depan bulan Ramadan tahun Ramadan. Ya Allah, ini penyakit umat akhir zaman kata Rasulullah. Hati-hati. Ya, Rasulullah SAW ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, siapa orang yang bangkrut ya Rasulullah? Rasulullah katakan, orang yang bangkrut itu ketika datang yaumil qiyamah, mereka datang dengan puasa mereka, mereka datang dengan haji mereka, umrah mereka, zikir-zikir mereka, qiraatul Quran mereka, amalan mereka bawa semua di hadapan Allah. Tapi ternyata amalan semua itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin ditolak oleh Allah, 1 tahun 1 kali ibadah, 1 tahun 1 kali puasa, 1 tahun 1 kali sedekah. Ini orang yang ditolak oleh Allah amal-amal. Hati-hati Pak, umur kita sudah semakin tua. Ya, umur kita sudah semakin tua. Jangan sampai 60 tahun kita ibadah kepada Allah, atau 100 tahun kita punya ibadah kepada Allah. Ketika sampai di hadapan Allah, Allah tolak semua amalan kita selama 60 tahun. Sehingga ketika amalan kita ditolak oleh Allah, tentu kita sedih. Bahkan lebih sedih lagi adalah Rasulullah Muhammad SAW ketika tahu amalan daripada umatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu malu di hadapan Allah. Kenapa? Karena ketika hamba-hambanya datang di hadapan Allah, Rasulullah ada di samping Allah. Rasulullah akan saksikan bersama bagaimana amalan-amalan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Ketika di hadapan Allah, kemudian di hadapan Rasulullah, Allah menolak amalan-amalan kita. Rasulullah akan sedih dan menangis melihat amalan daripada umatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Syawal ini, Bu, di bulan Syawal ini Pak, jaga ketaatan kita kepada Allah. Semakin dekat sama Allah. Jaga keistiqomahan kita. Jangan sampai kita terjebak dengan dunia, terlalu cinta kepada dunia sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan terlalu kita berlebih-lebihan dengan dunia. Diusahakan fid dini wa dunya wal akhirah. Usahakan kita ada keseimbangan di dunia dan keseimbangan dengan akhirat. Jangan terlalu berat kepada dunia, tapi mari kita seimbang dengan akhirat. Karena kampung halaman kita adalah akhirat, bukan dunia ini. Orang di dunia ini hanya sebentar. Kita orang lagi antri, ya. Lagi antri ibarat seperti di bangku. Pak, kita orang lagi antri, ya. Kita orang tidak tahu. Oh, Pak Imam sudah tua, orang anggap Pak Imam duluan. Ternyata dia muda duluan. Ternyata mungkin saya duluan. Ya Allah tidak boleh seperti itu. Maka saya berharap kita semua di bulan Syawal, di halal bil halal ini, kita tanamkan keistiqomahan dalam diri kita. Di samping keistiqomahan kita tanamkan dalam diri kita, kita perkuat ukhuwah Islam kita. Kita perkuat persatuan umat kita. Kita perkuat menjadi ummatan wahidah. Umat yang satu, saling kuat menguatkan di antara kita. Jangan saling congkel-mencongkel, jangan saling fitnah-memfitnah di antara kita. Tidak bagus, tidak diajarkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sungguh sangat membenci orang yang saling fitnah-memfitnah, orang yang saling gibah-menggibah, orang yang saling yang tidak baik-baik. Itu dibenci oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kita pererat silaturahmi kita. Ketika kita mampu mengarang silaturahmi didasari dengan keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ketika kita berjabat tangan didoakan oleh para malaikat. Kemudian disitulah ketika kita sudah berpegang tangan kepada musuh kita atau musuh kita duluan pegang tangan, ya, insyaallah akan didoakan oleh malaikat dan akan cair pada saat itu pula. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Maka dalam firman Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu masuklah ke agama Allah secara kafah, secara sempurna. Jangan sedikit-sedikit masuk dalam Islam secara sempurna. Tetapi keseluruhan kata Rasulullah. Tetapi kata Allah masuk seutuhnya, jangan setengah-setengah. Ya, mau masuk ke dalam agama Allah jangan hanya sedikit-sedikit untuk masuk di dalam agama Allah. Karena ketika kita istiqamah, kita masuk dalam ajaran agama seutuhnya, insyaallah kita akan selamat di dunia dan akan selamat di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah. Demikian mudah-mudahan sudah pukul jam 11.30 tidak lama lagi akan zuhur. Mudah-mudahan pertemuan ini penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan halal bil halal ini akan menguatkan persatuan kita di Masjid Nur Taqwa ini. Mudah-mudahan halal bil halal ini akan membuka cara berpikir kita, akan membuka cara pandang kita, akan membuka hati kita untuk saling ulul tangan sama-sama saling mengucapkan kalimat minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya juga memohon maaf kepada jamaah semua, pengurus barangkali, Bapak Imam, hadirin dan hadirat. Saya juga pada kesempatan ini sampaikan awal bulan depan Pak, saya udah mau ke Palu dan akan mungkin bermukim di sana selama kurang lebih 5-6 tahun. Karena masih kurang ilmu, jadi menambah ilmu bersama dengan anak saya juga akan saya masukkan ke pesantren bulan depan. Pak Haji Teguh dia sampaikan juga Pak Ketua. Jadi mohon maaf kalau tidak bisa ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Dan kita akan ketemu insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Bapak yang juga Pak Ketua insyaallah sehat walafiat. Insyaallah mungkin beberapa tahun akan datang kita bisa ketemu dalam keadaan sehat walafiat. Dan kepada jemaah saya mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.